Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 6422757. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal skripsi pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Berikut dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nurfi Oktiani SEMM, Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Depok tahun 2023. Latar belakang masalah. PT Duta Mas Mandiri adalah bisnis yang bergerak di bidang pemasaran dan perdagangan. Bisnis ini terletak di lokasi Ruko Kopo Plaza, Jalan Peta, Sukasih, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan untuk mengembangkan PT Duta Mas Mandiri, tentunya membutuhkan peran dari sumber daya manusia, karena tidak ada satu perusahaan pun yang tidak memanfaatkan sumber daya tersebut. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan, agar tujuan perusahaan bisa tercapai dan kinerja karyawan dapat ditingkatkan. Maka, perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawannya, seperti gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat memotivasi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penelitian yang relevan, yaitu Aditya Nugroho. Penelitian yang dilakukan dengan judul penelitian pengaruh, motivasi, dan minat terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang kedua itu ada dari Yunira. Penelitian yang dilakukan dengan judul pengaruh, motivasi, dan perilaku kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT BPRS Bengkulu. Kemudian, tujuan dari penelitian adalah yang pertama untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Duta Mas Mandiri. Yang ketiga, mengetahui apakah kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Duta Mas Mandiri. Berikut adalah kerangka berpikir, kerangka pemikiran. Kepemimpinan itu masuk ke dalam X1, kemudian motivasi kerja masuk dalam X2, dan kinerja karyawan itu adalah Y. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif kausal. Kemudian ada jenis data. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian ada pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan yang keempat ada teknik pengelolaan data. Yang pertama adalah uji reliabilitas, yang kedua ada uji validitas, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat uji regresi linear berganda. Kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiono tahun 2009. Yang kedua itu ada sampel. Metode pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling dengan rumus Lovin. Dan kita masuk ke uji reliabilitas. Bisa dilihat variabel kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y dengan Cornbatch alpha-nya 0,75, keterangannya reliable, kemudian 0,833 keterangannya reliable, 0,808 keterangannya reliable.
Dari tabel reliabilitas di atas ya, dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2, dan Y dinyatakan reliable. Kenapa? Karena memiliki nilai converge alpha yang tadi itu di atas 0,6 atau lebih besar dari 0,6. Selanjutnya ada uji validitas. Dari 10 indikator yang sudah diuji, terdapat 5 indikator yang valid dan 5 lagi tidak valid. Dan ini X1 ya, kepemimpinan. Adapun persyaratan jika R hitung corrected item total correlation-nya lebih dari R tabel dengan rumus DF bagi N kurang 2,5%. Adapun N sama dengan sampel, adapun R table dalam pemilihan ini adalah sebesar 0,325 atau di dalam rumusnya DF 38 dikurang 2,5%. Maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel validitas setiap variabelnya. Dan berdasarkan tabel yang tadi atau tabel di samping dinyatakan bahwa terdapat 5 indikator yang dinyatakan tidak valid. Karena nilai R hitung itu di bawah dari nilai R tabel dan indikator tersebut sudah dihapus. Artinya R hitung itu lebih kecil daripada R tabel 0,325. Kedua ada X2 yaitu motivasi kerja. Bisa dilihat dari tabel di samping atau di atas bahwa terdapat 2 indikator yang dinyatakan tidak valid atau karena nilai R hitung di bawah nilai R tabel yang 0,325. Indikator tersebut sudah dihapus dan dimasukkan yang indikator yang valid. Kemudian Y, kinerja karyawan. Bisa dilihat 5 indikator. Di sini valid dan 5 indikator tidak valid sudah dihapus. Dan berdasarkan tabel di atas atau di samping bahwa terdapat 5 indikator yang dinyatakan tidak valid. Karena nilai R hitung dari corrected item correlation tersebut atau R hitung itu di bawah dari R tabel. R tabel itu adalah yang tadi sudah kita hitung ya, 0,325. Jadi 5 indikator yang tidak valid itu dihapus, kemudian 5 indikator yang valid kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu kita masuk ke A, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menunjukkan nilai adanya multikolinearitas di mana nilai tolerance atau T itu di bawah 0,10. Atau dengan nilai variance inflation factor, VIF juga harus menunjukkan nilai kurang dari 10. Dan berdasarkan hasil tabel koefisien yang di atas, juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Serta berdasarkan hasil nilai VIF di atas menunjukkan nilai kurang dari 10, yakni 2, 3, 8, 6, 1, 5, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Yang B, uji autokorelasi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi di mana persyaratan dalam uji asumsi klasik ini ketika tidak terdapat autokorelasi di mana dirumuskan dengan rumus DU kurang dari DW kurang dari 4 kurang DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO. DU dalam kurung N, K, 5% di mana N sama dengan jumlah sampel, K sama dengan jumlah variabel independen, kemudian 5% tingkat erroritasnya. Maka ketika dilihat pada tabel Durbin-Watson statistik dapat diperoleh nilai DU 36,2,5% dibagi 1,5872.
Jika analogikan pada rumus 1,587 lebih kecil dari 2,139, lebih kecil dari 4, kemudian dikurang 1,587, kemudian sama dengan 1,87 itu lebih kurang dari 2,139, kurang dari 2,422. Maka dari hasil persyaratan uji autokorelasi dapat dinyatakan atau dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak HO, berarti tidak adanya autokorelasi atau autokorelasi tidak terjadi. Kemudian yang C, uji heterokedasitas. Pada grafik scatter plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Pada sumbu Y, maka sesuai dengan dasar analisis dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan dengan variabel kepemimpinan dan motivasi kerja. Yang D, uji normalitas. Berdasarkan output one sampel Kolmogorov atau Kolmogorov-Smirnov, dapat dijelaskan bahwa nilai tes statistik sebesar 0,197 atau dapat dinyatakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,005 dan sedangkan nilai MC-nya atau tutelnya lebih dari 0,05 atau bernilai 0,007. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa menerima HO atau data residual distribusi normal. Kemudian ada analisis grafik histogram. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji linearitas. Dari tabel model summary yang diperoleh, di mana besar R² 0,992, C2 hitung R² XN sama dengan 0,922 dikali 52 sama dengan 47,944. Dan nilai C2 tabel N kurang K kurang 1,5%, 52 kurang 3 kurang 1 bagi 47,5%. Jika melihat tabel critical values of C-squares, maka didapatkan C2 tabel 67,50. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai C2 hitung kurang dari C2 tabel 47,944 kurang dari 67,50. Adapun syarat dalam uji ini adalah jika C2 hitung kurang dari C2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan model linear diterima. Kemudian ada koefisien determinasi. Bisa dilihat dari tabel model summary di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y, di mana terdapat pengaruh yang dibuktikan dengan nilai SG F change 0,00 atau lebih kecil dari 0,005, maka dapat dinyatakan H1 diterima. Adapun besarnya pengaruh antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai R² banding 1000 atau sebesar 7,8% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. Kemudian ada koefisien korelasi. Dari tabel correlation di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, kinerja karyawan Y, di mana terdapat hubungan yang diberikan dengan nilai sintutel 0,000 atau lebih kecil dari 0,005, maka dapat dinyatakan H1 diterima. Atau terdapat hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, dengan kinerja karyawan Y.
ataupun besarnya hubungan antara X1, X2 terhadap Y dapat dilihat dari nilai percent correlation, yakni kinerja karyawan Y terhadap kepemimpinan X1 sebesar 0,832, di mana tabel interpretasi correlation dinyatakan sangat kuat, sedangkan kinerja karyawan Y motivasi kerja X2 bernilai 0,906, di mana dalam tabel interpretasi korelasi dinyatakan sangat kuat. Kemudian ada regresi. Dari tabel koefisien di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Y 0,005 tambah 0,590 X1 tambah 0,403 X1. Di mana dapat diartikan jika terdapat penambahan dalam peningkatan kepemimpinan X1 dan nilai X2 dianggap konstan, maka akan berdampak terhadap kenaikan kinerja karyawan atau Y. Sebaliknya, jika terdapat pengurangan dalam peningkatan kepemimpinan X1 dan nilai X2 dianggap konstan, maka berdampak terhadap pengurangan kinerja karyawan Y. Begitu halnya dengan jika terdapat peningkatan dalam kepemimpinan dan nilai variabel motivasi kerja dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Jika sebaliknya, jika terdapat pengurangan motivasi kerja dan nilai variabel kepemimpinan dianggap konstan atau tetap, maka akan mempengaruhi penurunan kinerja karyawan Y. Kemudian ada pembahasan hasil penelitian. Pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan, termasuk dalam PT Duta Mas Mandiri. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dalam persamaan regresi, diketahui bahwa semakin tinggi atau semakin baik kepemimpinan yang diberikan, maka semakin tinggi juga tingkat kinerja karyawan. Dan semakin rendah kepemimpinan yang diberikan, maka kinerja karyawan juga akan semakin rendah. Dan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diketahui bahwa respon tertinggi terdapat pada butir pertanyaan ketiga, yang mengatakan bahwa pemimpin dapat menetapkan tujuan yang hendak dicapai bersama dengan karyawan. Yang berarti bahwa pemimpin di PT Duta Mas Mandiri telah memberikan kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab untuk karyawan di PT Duta Mas Mandiri. Sedangkan respon terendah dapat pada butir pertanyaan kelima yang menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki visi, misi, sasaran, dan tujuan yang jelas serta program yang jelas bagi perusahaan. Yang berarti bahwa gaya kepemimpinan di PT Duta Mas Mandiri kurang baik karena terlalu mengutamakan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Motivasi kerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kinerja karyawan, termasuk dalam PT Duta Mas Mandiri. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Dalam persamaan regresi, diketahui bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi motivasi kerja, maka semakin tinggi juga tingkat kinerja karyawan, dan semakin rendah motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga akan semakin rendah. Ketiga, pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama kepemimpinan dan motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya, kepemimpinan dan motivasi kerja yang buruk dapat menurunkan kinerja karyawan. Hasil penelitian konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hani Handoko menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Dan menurut Hasibuan 2011-170 juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah cara seorang pemimpin yang mempengaruhi perilaku bawahan
agar mampu bekerja sama dengan bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Hussein Umar 2007-16, pada dasarnya kinerja karyawan untuk memperoleh kepemimpinan dan motivasi kerja yang lebih baik di kemudian hari. Oleh karena itu, kepemimpinan dan motivasi kerja dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, dengan menyebar kuesioner kepada 36 orang responden. Dan responden penelitian ini adalah karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Yang kedua, motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Duta Mas Mandiri. Yang ketiga, kinerja karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepemimpinan dan motivasi kerja pada PT Duta Mas Mandiri. Terima kasih. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.